Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. صدق Allahul Azim. Alhamdulillah. Allah memulai ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang punya jasad, raga, nyawa, orang-orang yang kita sebut adalah orang-orang yang beriman, disapa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sapaan yang begitu memelas kepada kita, begitu indah kepada kita. Wahai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kepada kita disampaikan pada kita. Orang-orang yang beriman pada Allah dan beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diseru, la tattakhidhu alladhina ittakhadhu, janganlah kalian menginginkan dinakum, agama kalian, yaitu agama Islam yang disebut namanya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, inna dina indallahil Islam. Agama itu adalah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala,
dengan firman Allah langsung, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Allah menyebut langsung namanya, nama agamanya langsung disebut Islam. Pencipta langit dan bumi ini menyebut agama yang diridhoi oleh kami hanya satu, adalah Islam. Jadi kita yang sudah beragama Islam, alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah melanjutkan, huzwan la'ibadan, sebagai ejekan dan permainan. Jadi jangan mengambil orang-orang yang menjadikan agama kalian ejekan dan permainan. Siapa itu? Minal ladzina utul kitab, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW memberikan Al-Quran, min qablikum, sebelumnya. Kenapa? Jadi mereka sudah diberikan kitab, tidak mau ikut kitab sebelumnya, tidak mau mengakui Rasulnya. Ada juga Rasul dan Nabinya dibunuh oleh mereka sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kalian mengikuti itu. Wal kuffar, dan orang yang musyrik kafir, yang tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi dan Rasulnya, tidak beriman pada Allah dan beriman pada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, aulia, menjadikan pemimpin kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan jadikan orang-orang yang menjadikan agama kalian ejekan, permainan. Maka Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah, bertakwalah pada Allah, jangan memilih pemimpin yang seperti itu. In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar orang-orang yang mukmin, orang-orang yang senantiasa beriman pada Allah dan beriman pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini sudah terbukti di zaman modern ini. Agama Islam diperolok-olokkan, dipermainkan oleh orang-orang yang tidak suka pada pemeluknya agama Islam dan umatnya. Sudah terlihat sekarang, Masya Allah. Jadi Al-Quran ini ternyata diturunkan 1444 tahun yang lalu. Waktu itu mungkin tidak tahu seperti apa diolok-olokannya, tapi sekarang sudah terlihat. Kita sudah pernah lihat di media sosial, di WA, di Facebook, di IG, di Twitter, semuanya, Masya Allah, menghina agama Islam, menghina, memperolok. Siapa itu yang orang seperti yang itu tidak boleh pemimpin itu? Wa iza nadaitum, dan apabila kalian seru mereka ila sholat, untuk sholat. Jadi kalian diseru, jadi sebagian kemarahan mereka, marahan yang itu tuh, ketika disuruh untuk sholat, muadzin berkumandang, hayya 'alas shalah, ayo kita sholat. Hayya 'alal falah, ayo kita mendapat kemenangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, jelas Allah memberikan informasi, ayo kemenangan. Ittakhaduha, maka mereka menjadikan seperti itu huzwan walaiban, permainan dan ejekan dan permainan. Jadi untuk memanggil sholat aja diejek, Masya Allah. Jangan jadikan pemimpin mereka seperti itu. Jangan. Masya Allah. Ketika azan berkumandang, kita sudah mendengar azan dari mulai kecil, 1 hari 5 kali azan berkumandang. 30 hari jadi 150 kali 1 bulan. 1 tahun kali 12
30 hari sekali, 360 kali 5 kali. Kira-kira ada 1700 kali satu tahun kita mendengar azan dikumandangkan. Umur kita sudah berapa sekarang? Sudah 50 tahun ada, 60, 70 tahun. Sudah 1700 kali 50 kali umur kita. Sudah berapa kali kita ketika azan berkumandang, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan taat. Apakah banyak yang sudah ikuti muazin atau sholat atau sebaliknya? Introspeksi buat kita. Nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan berkumandang, kamu kemana? Masya Allah. Jangan seperti ini. Ketika diseru oleh Allah Subhanahu wa taala ila salat, kamu jadikan azan ini, sholat ini permainan dan ejekan. Entar dulu. Masya Allah. Ini adalah teguran buat kita, Masya Allah. Sudah seperti saja kita ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak apa-apa kita tegur sampai sekarang masih hidup. Kalau sekarang masih hidup, kita masih bertobat ke Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan di sini, di dunia ini, jangan nanti pada penyesalan nanti di akhirat tadi. Kalau di akhirat tadi sia-sia. Oleh karena itu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, astagfirullahaladzim. Allah, ampuni kami ya Allah. Makanya perlu istighfar itu, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Karena kenapa? Karena ada 24 jam itu ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tidak dilaksanakan oleh kita. Dan juga ada perintah-perintah untuk dilarang Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan. Alhamdulillah, subhanallah. Oleh karena itu, jangan jadikan agama Islam ini jadi jangan ejekan dan hinaan, permainan. Maka oleh sebab itu beribadahlah kalian, beribadahlah kita, jangan dilandasi main-main. Masya Allah. Karena kenapa kita dipanggil untuk sholat? Idza nadaitum ila sholat, ketika kalian dipanggil untuk sholat, karena sholat adalah yang pertama nanti kita dipertanyakan nanti di akhirat nanti. Awal yang pertama, bagaimana sholatnya? Kalau sholatnya benar, sholatnya usul, pasti insya Allah pasti akan benar seluruh tiga lakunya. Tapi kalau sholatnya masih apalagi sudah belang mentong, dinanti-nantikan waktunya. Nauzubillah, subhanallah. Wa wailul musallin, Allah Subhanahu wa taala, celakalah bagi orang-orang yang salat. Jadi yang salatnya celaka. Masyaallah. Alladzina hum an salatihim khushu', pada salatnya tidak khusyuk. Jadi pada saat dipanggil Allah Subhanahu wa taala salat, ketika azan berkumandang hayya 'alas shalah, kita selalu mengucap la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan pada kami kecuali itu diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kami suka ditambahin ketika azan berkumandang hayya 'alas shalah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alna muqimas shalah. Ya Allah, jadikan kami ya Allah menjalankan perintah orang-orang yang selalu menjalankan sholat. La haula wala quwwata illa billah. Itu yang diperintahkan. Jadi pada saat azan berkumandang hayya 'alas shalah, kita berdoa, Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal. Ya Allah, jadikan kami ya Allah dan seluruh keturunan kami ya Allah melaksanakan sholat ya Allah. Itu doa. Jadi itu yang disampaikan guru kami. Nah, pada saat kita mendengar asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pada saat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi
tiada Rasul kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku ridho ya Allah. Radina billahi rabba, Engkau sebagai Tuhan kami, wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kami dan rasul kami ya Allah. Kalau saja. Jadi dikasihkan oleh guru-guru yang sudah istiqomah sholatnya, sudah istiqomah pada saat sholat aja begitu, membaca doa terus sama Allah, tambahin. Alhamdulillah. Jadi sudah dipraktekkan gitu. Jadi makanya ilmu, mending juga ilmu melaksanakan ilmu yang sudah dilaksanakan, diamalkan oleh para ulama. Bapak-bapak baru tahu ya. Jadi pada saat mendengar azan aja ada doa lagi. Asyhadu Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammad. Kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, radina billahi rabba wa bil islamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulullah. Lagi baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, radina billahi rabba wa bil islamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang doa cepat kita. Kemudian hayyalas shalah, ajin berkuman hayyalas shalah. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Pada saat hayya shalah itu langsung berdiri salatnya. Jangan duduk aja gitu. Langsung berdiri. Oh jadi imam, jadi imam sudah berdiri. Sebelum aja muadzin selesai mengatakan harus ada berdiri. Kalau di sana sudah berdiri. Hayyalas shalah sudah berdiri. Karena disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala salat. Yang duduk terus. Maka wa iza nadaitu ila sholati jadi ittaqadhuha, mereka itu selalu mempermainkan salat dan agama kalian. Allah menjelaskan siapa orang itu, zalika bi annahum qaumul la ya'qilun. Itulah mereka, karena mereka adalah kaum la ya'qilun, orang yang tidak berakal kata Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesempatan untuk memperoleh kemenangan, tidak mau melaksanakan, padahal sudah yakin ketika sholat kita akan memperoleh keusuhan, kenikmatan yang tiada tara. Hati kita akan nyaman, tenang ketika kita melaksanakan sholat. Ketika di masjid, orang muslim, orang beriman diibaratkan seperti ikan di laut atau di air. Kalau kita di masjid, seperti itu orang beriman. Bukan jadi orang yang kepanasan, datang ke masjid tiba-tiba langsung pulang. Kalau orang yang itu seperti kayak air, dia jadi tenang aja walaupun airnya asin, ikan mah tetap aja terus hidup di situ tenang. Demikian juga ketika kita di masjid tenang, nyaman. Maka salah satunya tugas kita adalah memakmurkan masjid kita. Bukan tugas Katolik, tapi tugas seluruh jamaah yang masjid, memakmurkan masjid adalah tugas kita sebagai syiar Islam kita, supaya mereka yang tadinya lalai menjadi tidak lalai, tadinya malas ke masjid jadi rajin ke masjid. Itulah tugas kita, supaya mereka menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga disampaikan kepada kita. Alhamdulillah. Jadi kalau kita disuruh untuk sholat, datang segera, atau tidak datang di rumah juga, tapi berjamaah. Berjamaah itu salatnya ada imam, ada makmum. Jadi tidak usah banyak, 2 orang sudah berjamaah, tapi dengan awal waktu. Jadi sholatnya
bukan tepat waktu sekarang itu, jangan tepat waktu. Kadang-kadang tepat waktu, kalau zuhur ke asar ada waktu jam 2 masih tepat waktu, masih jadi alasan. Jam 2:30 saya tepat waktu sholat gitu. Jadi sekarang sholatnya adalah awal waktu. Jadi kalau kita sholat awal waktu, bukan tepat waktu, sekarang awal waktu. Sebelum azan berkumandang sudah di masjid, sudah di sajadah, menunggu azan berkumandang. Alhamdulillah. Itu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Alhamdulillah. Jadi kita hanya ingin ikut aja. Yang sudah ikut, yang sudah melaksanakan, sudah acak melaksanakannya. Sekarang kemarin guru kami ke Banda Aceh, berdoa di situ supaya jangan terjadi gempa dan tsunami. Di Sabang 0 km di situ sudah berdoa, mudah-mudahan tidak ada lagi guncangan gempa. Dan insya Allah nanti akan ditutup lagi di Merauke, datang lagi ke Merauke, ke Irian Jaya, berdoa lagi di situ, berzikir lagi di situ. Jadi supaya Indonesia ada tetap aman sejahtera. Jadi semuanya mendoakan, kita doakan semua. Kemudian ayat Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, hal tanqimuna minna, apakah kesalahan kami? Apakah kesalahan kami sehingga kalian mengejek-ejek kami, mengolok-olok kami? Illa amanna, hanya kami beriman billah kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa-apa yang telah diturunkan kepada kami, wa ma unzila min qablik, dan apa-apa yang telah diturunkan sebelum kami. Apa yang menjelaskan, yang menjadikan kalian menjadi tidak suka kepada kami? Padahal kami beriman pada Allah dan beriman pada apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang diturunkan sebelum Allah, sebelum kami. Apa yang menjadikan kalian menjadi tidak suka kepada kami? Gitu. Itu Allah semua kepada ahli kita. Maka Allah menjelaskan, wa anna, dan sesungguhnya aksarakum, di antara kalian semua, fasikun, menjadi golongan orang-orang yang fasik, yang orang-orang yang keluar dari tauhid, yang tidak mengakui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan dalam Al-Qur'an, dan juga hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kalau situ masuk orang fasik, masya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala kita terhindar dari orang-orang yang fasik, orang yang keluar, orang yang selalu mendustakan agamanya sendiri. Masya Allah. Ketika disuruh sholat, sekarang zamannya memang zaman yang paling berat bagi putra putri kita, keluarga kita, dan seluruh keturunan kita, amat sangat berat karena kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu seperti memegang bara api. Masya Allah. Ketika ayo sholat, dia sedang pegang HP, Masya Allah, terus main HP, main game, Masya Allah. Ketika sholat berkumandang juga, ayo sholat, entar dulu, Masya Allah. Ini sekarang zamannya, Masya Allah. Kita doakan oleh karena kesempatan ini, mari kita doakan putra putri kita, keturunan kita, saudara-saudara kita, mudah-mudahan menjadi umatnya yang soleha, yang taat pada Allah dan Rasulnya, dan juga taat pada Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Jadi apa ini kita alhamdulillah ditakdirkan dapat duduk sampai dengan waktu isra. Kita tutup kaji kita dengan baca doa al-majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Walakum minkum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد